ya, Zaki ya, Zaki sama Arum. Iya, Pak. Silakan. Iya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 akan sedikit mempresentasikan mengenai fikih sholat. Nah, kelompok kami beranggotakan 4 orang. Ada Muhammad Zaki Hakiki, saya sendiri, ada Aisyah Nurdianawati, ada Arum Setiani, dan Rifananda Abdurrahman. Nah, kemudian yang pertama, pengertian sholat. Nah, di sini pengertian sholat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pengertian sholat menurut etimologi dan terminologi. Nah, pengertian sholat menurut etimologi adalah sholat berarti doa, dan secara terminologi adalah para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Jadi secara lahiriah dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah untuk syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, dalam pengertian lain, sholat ialah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatannya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa sholat itu adalah suatu bentuk peribadatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama orang mukmin, yang mana diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, kemudian dalil tentang sholat dalam surat Al-Baqarah, firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya untuk menyembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian telah jelas memerintahkan kepada setiap umatnya untuk beribadah kepada Allah. Yang paling utama adalah sholat, karena sholat itu merupakan wajib bagi setiap muslim, yang mana wajib itu apabila ditinggalkan dapat dosa dan mendapat pahala. Dan sholat itu sendiri merupakan tiang agama, yang mana jika seorang mukmin meninggalkan sholat itu merupakan jarak pemisah antara kekafiran dan keimanan. Selanjutnya adalah syarat-syarat sholat. Para ulama membagi syarat sholat menjadi 2 macam. Pertama, syarat wajib, dan yang kedua, syarat sah. Syarat wajib sendiri adalah syarat yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan sholat. Yang pertama adalah Islam. Sholat diwajibkan terhadap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak diwajibkan bagi seorang kafir atau non-muslim. Yang kedua adalah balik. Anak-anak kecil tidak dikenakan kewajiban sholat berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya, dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berkata, diangkatkan pena atau tidak ditulis dosa dalam 3 perkara. Orang gila yang akalnya tidak berperan sampai ia sembuh, orang tidur sampai ia bangun, dan dari anak-anak sampai dia balik. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim. Yang ketiga adalah berakal. Orang gila, orang kurang akal, dan sejenisnya tidak diwajibkan sholat.
karena akal merupakan prinsip dalam menetapkan kewajiban. Demikian menurut pendapat dari Ali radhiyallahu anhu yang artinya dan dari orang gila yang tidak berperan akalnya sampai dia sembuh. Namun demikian menurut Syafi'iyah disunatkan mengkodoknya apabila sudah sembuh. Akan tetapi golongan Hanabilah berpendapat bagi orang yang tertutup akalnya karena sakit atau sawan wajib mengkodok sholat. Yang keempat adalah suci dari hadas. Yang kelima, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Yang keenam, menutup aurat. Yang ketujuh, masuk waktu. Yang kedelapan, menghadap kiblat. Yang sembilan, mengetahui rukun wajib dan sunnah. Syarat sah sholat itu sendiri adalah yang pertama, niat. Yang kedua, mengetahui masuk waktu. Sholat tidak sah apabila seseorang yang melaksanakannya tidak mengetahui secara pasti atau dengan prasangka yang berat bahwa waktu telah masuk, sekalipun ternyata dia sholat dalam waktunya. Demikian juga dengan orang yang ragu, sholatnya tidak sah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Yang ketiga adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Penyucian hadas kecil dengan wudhu dan penyucian hadas besar dengan mandi. Nabi SAW bersabda yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat seorang kamu apabila berhadas hingga dia bersuci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat adalah suci tempat, badan, dan pakaian dari najis. Untuk kesahan salat disyariatkan suci badan, pakaian, dan tempat dari najis yang tidak dimaafkan kecuali kita tidak mengetahuinya. Yang kelima adalah menutup aurat. Seseorang yang salat disyaratkan menutup aurat, baik sendiri dalam keadaan terang maupun sendiri dalam gelap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Quran Surat ayat 31. Yang keenam, menghadap kiblat. Ulama sepakat bahwa syarat sah sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Menghadap kiblat dikecualikan bagi orang yang melaksanakan sholat al-khawf dan sholat sunnah di atas kendaraan bagi musafir dalam perjalanan. Man Malikiyah mengaitkan dengan situasi aman dari musuh, binatang buas, dan ada kesanggupan. Oleh karena itu, tidak wajib menghadap kiblat apabila ketakutan atau tidak sanggup atau lemah setiap orang sakit. Ulama sepakat bagi orang yang menyaksikan Ka'bah wajib menghadap ke Ka'bah sendiri secara tepat. Akan tetapi bagi orang yang tidak menyaksikannya karena jauh di luar kota Makkah, hanya wajib menghadapkan muka ke arah Ka'bah. Demikian pendapat jumhur ulama. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat mesti menghadapkan muka ke Ka'bah itu sendiri sebagaimana halnya orang yang berada di kota Mekah. Caranya mesti diniatkan dalam hati bahwa menghadap tepat pada Ka'bah. Revananda sudah datang? Atau Aisyah Nurjanawati? Aisyah? Iya, Pak. Silakan. Maaf, Pak, terlambat. Iya. Silakan. Iya. Teruskan. Macam-macam sholat ini ya? Iya. Iya. Iya, sebentar, Pak. Mana tuh? Mana tuh room? Oh iya. Macam-macam sholat terdiri dari yang pertama
Sholat wajib dibagi menjadi sholat isya, yaitu sholat yang dikerjakan 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Waktu pelaksanaan dilakukan menjelang malam pukul 7 sampai dengan menjelang fajar yang diiringi dengan sholat sunnah qobliyah sebelum dan ba'diyah sesudah sholat isya. Yang kedua, sholat subuh, yaitu sholat yang dikerjakan 2 rakaat dengan 1 kali salam. Adapun waktu pelaksanaannya yaitu setelah fajar pukul 4:10 yang hanya diiringi dengan sholat sunnah qobliyah saja. Sedang ba'diyah dilarang. Yang ketiga yaitu sholat luhur atau zuhur, yaitu sholat yang dikerjakan 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Adapun waktu pelaksanaannya yaitu sholat matahari tepat di atas kepala tegak lurus pukul 12 siang yang diiringi dengan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Kemudian sholat asar, yaitu sholat yang dikerjakan 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Adapun pelaksanaannya dilakukan setelah matahari tergelincir pukul 15 sore atau sebatas pandangan mata, yang hanya diiringi dengan sholat sunnah qobliyah dengan 2 rakaat dan 4 rakaat 1 kali salam. Yang kelima yaitu sholat maghrib, yaitu sholat yang dikerjakan 3 rakaat dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Adapun waktu pelaksanaannya dilakukan setelah matahari terbenam, yaitu pukul 6 sore. Yang kedua, macam-macam sholat sunnah. Yang pertama yaitu terdiri dari sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud adalah sholat yang dikerjakan pada waktu tengah malam di antara sholat isya dan sholat subuh setelah bangun tidur. Jumlah sholat tahajud minimal 2 rakaat hingga tidak terbatas. Saat hendak kembali tidur, sebaiknya membaca ayat kursi dan Ada 50 di sini. falak. Sudah diambil? Gimana, Pak? Ya, silakan. Oh ya. Kemudian sholat sunat duha. Sholat sunat duha adalah sholat yang dilakukan pada pagi hari pukul 7 hingga pukul 10 waktu setempat. Jumlah rakaat yaitu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kemudian sholat sunnah istikharah. Sholat istikharah adalah sholat yang tujuannya adalah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah dan menentukan pilihan hidup, baik terdiri dari 2 hal perkara maupun lebih dari 2. Hasil dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah menghilangkan kebimbangan dan kekecewaan di kemudian hari. Kemudian sholat sunnah tasbih. Sholat tasbih adalah sholat yang bertujuan untuk memperbanyak memahasucikan Allah waktu pengerjaan sholat bebas. Setiap rakaat dibarengi 75 kali bacaan tasbih. Jika salat dilakukan setiap siang hari, jumlah rakaatnya adalah 6 rakaat salam, sedangkan jika malam hari dengan 2 salam. Sholat sunnah taubat. Sholat taubat adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan bagi orang yang ingin bertaubat, mengucap atau menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan dengan bersumpah tidak akan melakukannya lagi. Kemudian sholat sunnah hajar. Sholat sunnah hajar adalah sholat yang agar hajat atau cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat hajar dikerjakan bersamaan dengan ikhtiar atau usaha untuk mencapai hajat atau cita-cita. Sholat sunnah hajat dilakukan minimal 2 rakaat dan maksimal 12, bisa kapan saja dan dalam salam setiap 2 rakaat. Namun lebih baik jika sepertiga terakhir waktu malam. Kemudian sholat sunnah safar. Safar adalah sholat yang dilakukan oleh orang yang sebelum berpergian atau melakukan perjalanan selama tidak bertujuan untuk maksiat seperti pergi haji, mencari ilmu, atau semacamnya. Kemudian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib dilakukan sebelum dan setelah sholat fardu. Yang sebelum sholat fardu disebut sholat qobliyah. Dan yang setelah sholat fardu disebut sholat ba'diyah. Keutamaannya adalah sebagai pelengkap dan penambah sholat fardu yang mungkin kurang khusyuk dan
Yang selanjutnya, sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir dilakukan setelah sampai sebelum fajar bagi yang yakin atau bangun malam diutamakan. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid adalah sholat yang menghormati masjid. Disunahkan sholat tahiyatul masjid bagi orang-orang yang masuk ke masjid sebelum ia duduk. Sholat tahiyatul masjid ini itu 2 rakaat. Kemudian sholat tarawih yaitu sholat malam pada bulan Ramadan. Hukumnya sunnah, muakkad atau penting bagi laki-laki atau perempuan, boleh dikerjakan sendiri-sendiri dan boleh pula berjamaah. Kemudian sholat hari raya Idul Fitri. Sebagaimana telah diterangkan bahwa waktu sholat hari raya Idul Fitri adalah tanggal 1 Syawal, mulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya. Akan tetapi jika diketahui sesudah tergelincirnya matahari bahwa hari itu tanggal 1 Syawal, jadi waktu sholat telah habis, maka hendaklah sholat dikerjakan tanggal 2 saja. Sedangkan untuk sholat hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian sholat 2 gerhana. Kusuf adalah gerhana matahari dan kusuf adalah gerhana bulan. Kusuf dan kusuf hukumnya sunnah muakkadah berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang maupun kehidupannya, maka apabila kalian menyaksikan itu hendaklah kalian sholat dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Seluruh dari sholat rawatib itu ada 22 rakaat. Sudah. Manfaat juga iya, Rum. Arum. Kemudian manfaat dan makna sholat. Oh iya. Udah masuk belum Revananda? Ya, udah. Halo Revananda. Oh iya. Ikan. Silakan. Lanjut. Ayo. Lanjut. Lanjut ya, kita lanjut. Ya, coba Arum, silakan. Zaki. Zak. Ayo, siapa saja yang silakan, jangan lama-lama. 2 ya. Yang pertama ada kebersihan. Yang pertama jadi seorang yang ingin melaksanakan sholat itu harus bersih hatinya dari berbagai macam kotoran. Kotoran di sini yang dimaksud adalah seperti penyakit hati, marah, sombong, dengki, dan lain-lain. Kemudian juga harus bersih perutnya dari berbagai macam kotoran. Yaitu maksudnya adalah makanan atau minuman yang haram dan harus bebas dari makanan dan minuman yang haram dan makanan riba. Kemudian selain itu yang kedua yaitu kesopanan. Nah, di sini syarat sah sholat yaitu menutup aurat. Nah, di sini menutup aurat merupakan salah satu nilai kesopanan yang didapat dari sholat itu sendiri. Nah, menutup aurat itu harus dengan kain yang bersih dan tebal, dan kemudian harus mematuhi syarat-syarat rukunnya. Terima kasih. Oke, sudah ini? Sudah, Pak. Tadi yang hadir siapa? Si Arum, Zaki, terus apa lagi tadi? Aisyah, Pak.
Bisa. Revananda nggak kelihatan. Belum, Mbak, nggak kelihatan. Oke, di close dulu, di share screen-nya ini. Ya. Oke, silakan yang bertanya. Silakan yang bertanya. Silakan yang mau ingin ditanyakan. Silakan. Oke, Alfiana, silakan Alfiana. Saya mau tanya bagaimana? Saya Alfiana Yogisa Putri, NPM 19010100011. 11 ya, nomor 11 ya. Oke, Ya. silakan. Bagaimana caranya agar kita itu benar-benar khusyuk saat melakukan sholat? Oke. Nah. Silakan yang lain. Yang lain. Izin bertanya, Pak. Oke, Ilham. Silakan Ilham. Dengar nggak, Pak? Ya, silakan. Halo. Halo. Saya mau bertanya. No, MPM-nya. Pernah sholat 19.01.01.004. 4. Ya, Silakan. saya mau bertanya. Saya pernah sholat berjamaah di suatu tempat dan setelah selesai sholat, imamnya itu bilang lupa belum wudhu. Itu makmumnya bagaimana? Apa harus mengulang atau sudah sahnya sholatnya? Oke. Oke. Pak, mohon maaf, mau bertanya, Pak. Siapa? Irfan Latif, Pak. NPM 0207, Pak. Orang enak. Angkatan 17. Kamu nggak kelihatan saya itu. Ya, silakan. Irfan Latif. Pak, kan apakah orang bertato itu sholatnya sah apa tidak, Pak? Oke. Nomor berapa kamu? 0207, Pak. 207. Iya, Pak. 0207. 0207. Orang enak nih ya. Irfan Latif, Pak. Angkatan 17. Atas, Pak. Atas. Oh. 020. Oke. Silakan. Ya. Berikutnya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Siapa? Ini enggak Saya kelihatan. mau bertanya. Raise hand. Angkat tangan, raise hand. Raketo. Siapa ini? Saya, Pak. Oh, si Rosa. Iya, Pak, saya mau bertanya. Nomor piro? 19.01.01. Yang terakhir saja. 51. 51, 51, Pak. 51. Oke, silakan. Ya. Saya mau bertanya. Kapan waktu terbaik dalam pelaksanaan sholat istikharah? Oke. Terima kasih. Yang lain, silakan. Saya, Pak. Halo. Halo, Pak. Nah, raketo tangannya ini. Halo, Dipakai itu loh, Pak. Saya, Pak. Sukma, silakan Sukma. Pak, bagaimana jika kita lupa rakaat sholat? Apa yang harus kita lakukan? Mengulangi sholat atau gimana? Apa? Apabila kita lupa rakaat sholat? Oh. Oke, nomor berapa kamu? 007. 7. Boleh diulang pertanyaannya? Lupa rokaat itu loh. Apa perlu diulang atau gimana itu caranya? Oke. Kalau lupa rokaat itu apakah sholatnya perlu diulang? Gimana Nasrul? Silakan. Sama saya Muhammad Nasrul, Pak. NPM 0050. Ya. Oh, bertanya ini loh, kalau setelah sholat ya, Pak. Setelah sholat itu kan kok kebanyakan orang gini itu loh, Pak. Setelah salam. Setahu saya, sepengetahuan saya itu kok nggak ada anjuran atau
salah itu untuk Gini maksudnya itu, apa? Gini itu ora apa? jelas. Apa maksudnya gini itu apa? Setelah salam gini itu maksudnya gini apa? Sholat setelah gini itu lupa mengusap apa muka gini. Usap muka. Mengusap Pak. muka. Walah. Gimana ya? Yo, weh. Setelah salam itu. Ya, habis salam jelasannya, mengusap muka begitu ya. Ya weh, sudah masuk. Oke. Iya. Oke, saya kira begitu ya. Tolong dijawab dengan cepat. Ya, ini karena waktunya tinggal 8 menit lagi. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alfiana. Bagaimana agar kita benar-benar khusyuk saat sholat? Yang pertama, bila kamu sedang mengerjakan sholat, sadarilah bahwa Allah sedang berada di hadapanmu. Karena itu, hadapilah dengan benar. Allah sedang menghadapimu, yang dekat denganmu, dan sedang memandangmu. Lalu, yang kedua, bila kamu sedang rukuk, jangan bayangkan usiamu panjang sampai iktidal. Bila kamu sedang iktidal, jangan bayangkan usiamu berlangsung sampai pada kondisi sujud. Bayangkan surga ada di sisi kananmu dan neraka di sisi kirimu, sementara sirat di bawah ke... Oke, ya. Yang belum absen silakan absen dulu ya. Di chatting itu menyatukan nomor MPM. Oke, silakan. Oh, iya. Yang kedua. Saya kan itu tadi udah 2 pertanyaan ya Pak yang udah dijawab. 1 apa 2 Rum? 1. Oh iya. Kemudian saya mau menjawab pertanyaan dari Rosa. Kapan waktu terbaik untuk melaksanakan sholat istiqoroh? Waktu terbaik untuk melakukan sholat istiqoroh yaitu pada malam hari atau sekurang-kurangnya setelah mengerjakan sholat wajib Isya hingga sebelum waktu sholat wajib subuh. Oke. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Zaki? Iya, Pak. Ya. Silakan Itu jawab. punya Ilham, belum dijawab. Punya Ilham, Pak. Silakan. Ya, jadi gini ya, apa namanya? Tadi pertanyaannya gimana, apakah sah salat seseorang jika macet? Imamnya lupa. Oke, silakan. Ya. Itu tidak sah. Nah, apabila itu kalau memang benar-benar lupa, nah mungkin itu bisa apa namanya? Jadi rusyah atau keringanan karena kan lupa tapi enggak. Ya. Jawabanmu memang nggak jelas itu si Zaki ya karena terputus-putus itu. Mungkin karena ya, ini sinyalnya apa ya? Iya, jaringannya, Pak. Yang lain, kelompok yang lain. Memberikan bantuan, jawaban. Siapa? Si Sukma atau yang lain? Si siapa tadi? Si Arum atau Aisyah? Iya, Pak. Mohon maaf yang mau ulang pertanyaannya yang punya Arum Sukma tadi. Udah dijawab ya? Apa? Udah. Arum mau menjawab pertanyaan dari Sukma Arum. Tadi nggak dicatat pertanyaannya. Arum? Ayo langsung aja. Ketika jawab. Mau jawabnya yang mana? Silakan. Pertanyaan yang lain aja biar cepet. Oke, sedikit yang tadi pertanyaan si Ilham tadi ya. Yang imamnya lupa nggak toharoh itu tadi ya. Jadi begini Ilham ya. Jadi kalau imamnya lupa nggak toharoh ya sholat makmum yang makmum itu tetap sah. Ya, jadi sholatnya itu tetap sah, hanya saja
karena imamnya nggak toharoh, berarti dia tidak mendapatkan ini apa namanya pahala jamaahnya itu tadi, karena imamnya itu itu kan yang batalkan imamnya itu. Imamnya lupa setelah sholatnya selesai. Waduh, saya itu kan tadi belum toharoh, belum wudu. Yang ngulangi itu cuman imamnya. Tapi kalau makmumnya sah. Ya, makmumnya tapi udah semua makmumnya itu sah. Karena apa? Karena makmumnya yang tidak batal. Yang batal itu cuma imamnya. Hanya saja dalam konteks jamaahnya itu tadilah yang kemudian yang jamaahnya itu tidak tidak dianggap sebagai jamaah. Karena apa? Karena imamnya sebagai imamnya itu berarti nggak ada imam. Ibaratnya begitu. Ibaratnya sholat sendiri-sendiri walaupun bentuknya kayak jamaah. Nah, begitu ya. Jadi sholat makmumnya tetap sah. Ya, jadi tidak perlu diulangi lagi. Jadi kalau imamnya, wah saya lupa ya, belum taharoh, yuk sholat lagi. Ya enggak perlu itu. Jadi makmumnya enggak perlu sholat lagi. Yang perlu sholat lagi, ngulangi itu adalah imamnya. Begitu ya. Karena apa? Karena dia sholat dalam kondisi tidak taharoh. Ya, begitu. Ya. Oke, silakan yang lainnya. Yang tadi yang belum terjawab. Silakan. Aisyah atau si Arum? Atau Zaki? Untuk pertanyaannya dari semester atas tadi. Belum terjawab itu. Tentang tato itu. Yo. Pak, mau bertanya tadi yang pertanyaannya Nasrul boleh diulang? Nasrul kan Nasrul? Halo. Ya silakan Nasrul. Gini loh, kan kalau kebanyakan orang setelah sholat itu mengusap mukanya. Salam mengusap, ya. Padahal menurut pengetahuan saya itu tidak ada anjuran untuk mengusap muka. Ya itu. Terima kasih. Silakan, Aisyah. Putus-putus ya Pak. Itu loh, habis salam itu mengusap muka, itu gimana hukumnya? Oh. Ya, bentar. Yang lain, si Sukma, Zaki. Halo? Iya, Pak. Yo, jangan suwe-suwe. Ini beda dengan yang di forum resmi kelas ini ya. Karena semakin lama semakin habis pulsa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nasrul tadi, Pak. Ya. Jawab hukumnya ketika mengusap wajah sesudah salam yaitu tidak disunahkan karena hal tersebut kami pun tidak mengetahui adanya dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan hal baik dari ucapan maupun dari praktek beliau. Hal itu pun setahu kami tidak dipraktekkan kepada para sahabat. Sebaik-baik jalan adalah mengikuti petunjuk Rasul. Jadi intinya tidak diwajibkan.